Halo, perkenalkan nama saya Liska Alpila, NIM 110417036, kelas pagi C, mata kuliah Manajemen Pemasaran Internasional, dosen Adi Musalin SEMM. Baik, di sini saya akan membacakan ringkasan video saya yang pertama, yaitu mengenai topik pembahasan pemasaran internasional dan pemasaran global. Apa sih pengertian dari kedua materi tersebut? Pada umumnya, istilah internasional dan global itu mengandung pengertian yang sama dan sering dipertukarkan satu dengan yang lainnya dan sesuatu yang telah melampaui batas negara. Adapun definisi pemasaran internasional dan pemasaran global. Pemasaran internasional menurut Chateora dan Graham adalah merencanakan, menetapkan harga, mempromosikan, dan mengarahkan arus barang dan jasa sebuah perusahaan kepada para konsumen atau para pemakai di lebih dari satu bangsa untuk mendapatkan keuntungan. Sedangkan menurut Kotabe dan Helsen, pemasaran global mengacu pada kegiatan-kegiatan oleh perusahaan-perusahaan yang menekankan upaya standarisasi, koordinasi, lintas pasar, dan integrasi global. Ada 5 faktor dalam pemasaran internasional. Yang pertama, kejenuhan pasar domestik. Kedua, persaingan. Ketiga, peluang-peluang pasar. Keempat, kurva pengalaman yang tajam. Kelima, posisi pasar ceruk. Di sini ada juga jenis-jenis pemasaran internasional. Yang pertama, pemasaran ekspor, pemasaran internasional, pemasaran multi internasional, pemasaran multi regional, dan pemasaran global. Selanjutnya, integrasi global menurut Kagan dan Green. Pertumbuhan ekonomi global yang luar biasa selama 50 tahun terakhir telah dibentuk oleh interaksi yang dinamis dari berbagai kekuatan-kekuatan yang mendorong dan yang menghemat. Adapun kekuatan pendorong integrasi global. Yang pertama, teknologi, kedua budaya, ketiga strategi dan tindakan global, keempat kebutuhan pasar, kelima pasar bebas, keenam integrasi ekonomi, ketujuh perdamaian, kedelapan hasrat strategis, 9 visi manajemen, dan 10 biaya. Kekuatan penghemat integrasi global. Pertama, budaya, kedua perbedaan pasar, ketiga biaya-biaya, keempat pengawasan nasional, kelima nasionalisme, keenam perang, 7 manajemen miopi, 8 sejarah organisasi, dan 9 fokus dalam negeri. Dan untuk ringkasan pembahasan materi kedua, itu video yang kedua. Yang pertama, non-foreign marketing. Apa sih non-foreign marketing itu? Non-foreign marketing yaitu sebuah perusahaan sudah berhubungan dengan dunia internasional tetapi bukan karena inisiatif dari perusahaan tersebut, yang artinya produk perusahaan yang beredar di pasar internasional bukan karena dipasarkan oleh perusahaan, melainkan adanya pelanggan asing yang langsung datang membeli ke perusahaan atau adanya pihak lain yang melakukan kegiatan eksportir. Yang kedua, invergent foreign marketing, yaitu sebuah perusahaan memasarkan sendiri barangnya ke pasar luar negeri, tetapi jika produknya tersebut terjadi surplus produksi, yang dalam hal ini artinya perusahaan hanya menjual barang ketika kebutuhan domestik telah dipenuhi secara utuh. Yang ketiga, regular foreign marketing, yaitu produsen dengan mempunyai perencanaan untuk memasarkan produknya ke pasar asing, baik itu dipasarkan secara sendiri maupun di distributor asing. Keempat, global marketing operation, yaitu produsen benar-benar terlibat dalam dunia internasional secara global. Kegiatannya tidak hanya sebatas pemasaran saja, tetapi sudah merencanakan internasional produksi maupun organisasi agar bisa bersaing di pasar secara global. Adapun tantangan utama bagi manajer pemasaran internasional adalah mengadopsi strategi pemasaran internasional yang mendukung lingkungan bisnis pemasaran. Strategi bisnis dapat mengambil salah satu dari 3 bentuk strategi, yaitu yang pertama, diferensiasi, yang kedua, biaya kepemimpinan, dan yang ketiga adalah strategi fokus.
Dalam pemasaran internasional secara khusus, manajer harus bisa mengatasi 4 isu, yaitu bagaimana mengembangkan produk perusahaan, menetapkan harga produk tersebut, bagaimana menjual produk tersebut, bagaimana mendistribusikan produk tersebut, dan elemen-elemen ini secara kolektif dikenal dengan istilah bauran pemasaran atau yang biasa disebut marketing mix. Lalu, bagaimana dengan kebijakan dalam pemasaran internasional? Kebijakan harga secara langsung akan mempengaruhi ukuran pendapatan yang diterima oleh perusahaan. Kebijakan harga yang bisa berfungsi sebagai senjata strategis yang sangat penting dengan memungkinkan perusahaan untuk membentuk lingkungan yang kompetitif di mana mereka melakukan bisnisnya. Bagaimana perusahaan internasional yang menggunakan pendekatan geosentris dalam pemasarannya akan mengadopsi kebijakan harga standar atau standard price policy di mana perusahaan menetapkan biaya harga yang sama untuk setiap produk dan lamanya, terlepas di mana produk tersebut akan dijual. Artinya, tidak ada perbedaan antara suatu produk dengan produk lainnya yang dijual dengan negara yang berbeda. Lalu, bagaimana dengan sebuah perusahaan yang menggunakan pendekatan etnosentris dalam pemasaran internasionalnya? Maka perusahaan akan menggunakan dua harga atau biasa disebut dengan two-tiered pricing policy, di mana perusahaan menetapkan harga untuk pemasaran domestik dan ada satu harga lagi yang akan digunakan untuk pasar internasional. Dan bagaimana perusahaan yang menggunakan pendekatan polisentris dalam pemasarannya, yaitu dengan penetapan harga menggunakan kebijakan berdasarkan kondisi marketing atau disebut dengan market price policy. Pada pendekatan ini bisa dibilang harga pasar sangat kompleks, di mana perusahaan memanfaatkan pasar untuk memaksimalkan keuntungan di setiap pasar. Di sini ada dua kondisi yang harus dipenuhi jika sebuah perusahaan ingin berhasil dengan menggunakan mode pendekatan pasar. Yang pertama, perusahaan harus menghadapi permintaan yang berbeda, atau pada kondisi tersebut biaya di negara di mana menjual produknya akan mengalami perbedaan. Kondisi ini biasa dipengaruhi oleh pajak, tarif, standar hidup, tingkat persaingan, biaya infrastruktur, dan ketersediaan. Lalu kondisi kedua, perusahaan dapat mencegah arbitrase, yaitu perusahaan harus menetapkan kebijakan harga pasar yang akan mengungkapkan jika pelanggan dapat membeli produk perusahaan di negara dengan harga yang rendah dan menjual untuk menguntungkan dirinya kepada negara dengan harga yang tinggi. Kebijakan harga pasar juga memiliki risiko. Di sini ada 3 risiko yang biasa harus diterima, yaitu pertama, kerusakan nama merek, 2, pengembangan produk dengan pasar abu-abu, yang ketiga, kebencian konsumen terhadap harga yang diskriminatif. Di sini untuk ringkasan video yang ketiga ada pengertian pemasaran. Pengertian pemasaran atau disebut marketing adalah sebuah proses perencanaan dalam pelaksanaan konsepsi, pemberian harga, promosi dan distribusi ide barang, jasa yang dapat menciptakan pertukaran atau bisa disebut penjualan yang memuaskan tujuan individu dan organisasi. Standarisasi dan kustomisasi pemasaran internasional sama ke basis pasar regional atau seluruh dunia. Standarisasi bertujuan untuk meminimalkan biaya sehingga meningkatkan pelanggan perusahaan melalui harga yang rendah. Di sini juga ada faktor-faktor yang mendorong standarisasi produk adalah: pertama, biaya untuk adaptasi mahal. 2, perusahaan hanya memiliki satu sumber produksi. Ketiga, sebagian besar produk yang dihasilkan adalah produk industri. Keempat, terdapat kesamaan selera di berbagai pasar internal yang berbeda. Yang kelima, pemakaian produk terutama di lingkungan urban. Yang keenam, pemasaran diarahkan ke negara-negara utama yang sama
7. Strategi memasuki pasar global yang utama adalah ekspor. Ke-8. Citra negara produsen produk menentukan keputusan konsumen. Ke-9. Standarisasi produk dapat menimbulkan loyalitas pelanggan. Ke-10. Pesaing juga memasarkan produk standar. Di sini juga ada kebijakan produk pemasaran internasional, keputusan tentang produk utama yang dihadapi para pemasar internasional adalah seberapa jauh produk tersebut harus distandarisasi atau dikustomisasi. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan produk. Yang pertama, kekuatan hukum. Kedua, pengaruh budaya. Yang ketiga, faktor-faktor ekonomi. Keempat, nama merek. Alternatif promosi di pasar internasional. Yang pertama, periklanan. Kedua, promosi penjualan. Ketiga, personal selling. Keempat, publisitas. Di sini juga ada strategi kombinasi produk dan promosi internasional. Pertama, peluasan langsung. Kedua, adaptasi komunikasi. Yang ketiga, adaptasi produk. Yang keempat, adaptasi majemuk. Baik, sekian 3 video ringkasan saya yang sudah saya tonton di YouTube. Selebihnya saya minta maaf. Sekian, terima kasih.